Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Honda Vario 150, di mana kondisi permasalahan Honda Vario 150 ini tidak mau di starter, kondisinya mogok dan nggak ada engkol. Nah, kita saksikan ini nggak ada engkol kaki. Vario 150 resikonya seperti ini. Di saat starter nggak mau, tetap mogok dan dorong. Kita cek untuk mengetahui apakah permasalahan starter yang tidak mau ini yang bermasalah di mana. Kita cek dulu sekring. Di sini ada banyak sekring di dekat aki. Kita cek satu persatu apakah ada permasalahan di sekring. Mungkin ada yang putus salah satu. Makanya kita tes satu persatu. Di antara 5 sampai 6 sekring ini apakah ada yang putus atau tidak. Nah, kita tes, ini ternyata tidak ada yang putus. Kondisinya normal, berarti ini ada permasalahan di bagian kabel ataupun tombol-tombol lainnya. Ikuti terus videonya, berbagi pengalaman kita sedikit untuk teman-teman semua. Kita bukan bermaksud untuk menggurui, namun berbagi pengalaman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit berbagi ilmu, mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami hal yang sama, seperti di video bahwa Honda Vario 150 sekali nggak bisa starter, padahal kondisi aki baik, klakson normal, starter rating normal, namun starter tangan tidak mau dikondisikan atau tidak pasti nomor. Nah, kita cek di bagian sini, kita cek di bagian ECU. Untuk teman-teman semua mungkin ada pertanyaan apakah ini yang dimaksud ECU ataukah apa yang dimaksud ini dengan kondisi permasalahan ECU ataupun bisa dibilang ini adalah otaknya Honda Vario 150. Bisa dibilang ini adalah ECU, otaknya Vario 150. Yang sering pernah kita alami, Honda Vario 150 kalau tidak mau di starter, cek bagian ini dulu. Selama tombol starter normal, switch starter normal, standar samping switchnya normal, nah kita langsung ke bagian otaknya Vario 150. Kita yakin di sini ada bermasalah di bagian kabel. Maka untuk teman-teman semua, silahkan saksikan. Ini ada soket 2 biji, isinya 4 sama 3. Nah, kita cek dulu di bagian kabel 3 biji ini pasti ada yang bermasalah. Saksikan, ini ada kabel 3 biji, pasti ada yang bermasalah. Nah, ini jalur starter yang menuju ke bagian spool starter. Nah, bisa ini teman-teman bisa saksikan. Ini ada meleleh atau sejenis kayak kabel terbakar ya. Nah, di sini ini adalah salah satu penyebab Vario 150 ini nggak bisa di starter. Nah, seperti ini ya. Bisa teman-teman saksikan, ini sulit untuk melepas karena soket ini sudah terbakar. Mau nggak mau kita harus memaksa ataupun dengan cara lain, intinya harus dibersihkan dulu, diambil, dicabut, kondisi soket dari ECU ini harus terlepas. Bagaimanapun caranya ini harus terlepas. Kita bersihkan dulu di dalamnya, soket-soket ini kita bersihkan dulu, kita amplasi dulu. Intinya menormalkan 3 soket ini dulu. Kalau nanti soket ini sudah kita normalkan, sudah kita sambung, masih tetap ada permasalahan, kita nanti cek jalur yang lain. Tapi intinya ini sudah kita temukan satu poin bahwa Honda Vario 150 penyakitnya nggak bisa di starter. Kalau dipencet cuma cedit. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini di sini ya. Ini namanya ECU, otaknya Honda Vario 150 itu di sini. Nah, ini teman-teman semua sebagai pengalaman ya, mungkin ada teman-teman yang mungkin ada di rumah Vario 150 mengalami penyakit yang sama. Mudah-mudahan ini sebagai panduan atau tutorial sedikit untuk mengarah ke sini. Jadi nggak usah takut, nggak usah panik mengalami hal yang seperti ini. Kalau sekiranya bisa mengikuti atau menganalisa, bisa mencari sendiri penyakitnya seperti ini. Namun jikanya mungkin teman-teman semua khawatir ataupun takut nanti gimana ya silahkan datang ke bengkel dan konsultasikan penyakit
jikalau mengalami Vario 150 nggak bisa di starter. Karena ini terlalu resiko bermain dengan ECU. Salah sedikit ini konslet, dan kalau seandainya ini ada konslet, harganya luar biasa. Terlalu merogoh kocek begitu dalam untuk kelasnya ECU Vario 150. Ini melebihi harga CDI, ini melebihi harga spare part mesin seperti piston, setang dan lain sebagainya. Ini adalah sekali lagi otaknya Vario 150 ECU. Jangan sekali-sekali bermain dengan ini ya. Misalnya bermasalah dengan kabel ataupun dicek, disambung segala macam. Sekali lagi, jangan bermain dengan ECU atau otaknya Vario 150 jikalau tidak mau merogoh kocek atau dompet yang terlalu dalam. Kita menyarankan jikalau mengalami penyakit yang starternya nggak mau, kita mengarahkan cuman ke 3 kabel biji yang besar ini. Seandainya ada penyakit yang lain, berhati-hatilah. Karena sekali lagi ini harganya luar biasa. Oke. Kalau sekiranya teman-teman mengalami hal yang sama, ikuti terus step by step video kita. Insya Allah pasti akan berhasil. Namun jangan gegabah, jangan mengambil langkah sendiri untuk katakanlah memperbaiki sendiri ataupun menjemper kabel sendiri, karena ini resikonya terlalu besar. Oke, kita cuman menyarankan 3 kabel besar ini jalur starter Honda Vario 150 yang menuju ke bagian ECU ini yang menyebabkan starter nggak normal. Nah, di luar itu kita juga belajar untuk memahami karakter, tipe, bagaimana cara kerjanya sistem ECU ini yang harganya begitu luar biasa untuk Vario 150. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman tentang analisa kita. Honda Vario 150 yang tidak mau di starter itu penyakitnya di sini. Sering kita alami di bagian soket ECU. Nah, banyak teman-teman mungkin bengkel yang lain ya, kita juga nggak underestimate bengkel lain, tapi intinya ada yang menyarankan untuk mengganti ini sama soketnya, bisa. Itu terlalu banyak biaya. Nah, kalau kita sendiri selama ini masih bisa dibaiki, ya kita baiki, nggak usah beli, nggak usah ganti. Dengan catatan masih bisa dibaiki, oke? Karena ini harganya terlalu mahal, kita tetap berhati-hati dan kita berusaha untuk ini mengatasi masalah seperti ini sebenarnya kita sudah sering kali ya, dan ketemu ECU itu yang terbakar itu sering. Namun sekali lagi, kalau seandainya tidak mengharuskan untuk ganti dan masih bisa diakali, kita pasti tetap akali. Walaupun soketnya ini mungkin ada yang terbakar, ada yang patah, intinya masih bisa nyambung. Nah, kita tetap nyambung, nanti kita pakai atau menggunakan lem bakar, lem tembak untuk memperbaiki, mengelem sekali lagi, mengelem kondisi soket masih yang patah atau yang pecah, dan kita perbaiki lagi. Intinya jarang kita mengganti, karena sekali lagi selama masih bisa dibaiki kita tetap baiki. Oke? Sedikit berbagi ilmu, sedikit berbagi pengalaman. Sekali lagi kita bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman semua, karena di sini teman-teman semua pasti banyak yang menyaksikan ini mekanik banyak. Kita sesama mekanik, kita sesama bengkel berusaha untuk belajar berbagi pengalaman. Jadi kalau menggurui banyak teman-teman semua yang lebih senior, yang lebih guru daripada guru, di atas guru masih ada gurunya lagi. Jadi di sini banyak orang pinter, banyak orang teman-teman bengkel. Jadi kita selalu menghormati teman-teman semua dan izinkan kita untuk berbagi pengalaman. Sekiranya ada yang salah, mohon dikasih saran masukan tentang Honda Vario 150 yang tidak mau di starter dan permasalahannya itu di ECU. Oke? Silahkan ikut nimbrung, isi kolom komentar di bawah video ini sekiranya ada yang ingin ditanyakan, sekiranya ada yang mungkin belum paham tentang bagaimana atau ada pertanyaan unek-unek tentang Honda Vario 150 yang bermasalah di bagian starter, silahkan ikut kompromi di bawah kolom komentar, nanti kita akan bantu jawab. Sekali lagi, memang Honda Vario 150 lightingnya itu udah Honda CC besar, dalam arti seperti NMAX, PCX dan lain sebagainya, tidak menggunakan atau engkol kaki. Maka dengan catatan
Kalau seandainya starter bermasalah atau aki drop di jalan, itulah resikonya menggunakan motor ini. Dan pasti rekomendasi pabrik di daerah aki pasti sebenarnya jarang bermasalah untuk drop. Cuman sekali lagi kurang dan lebihnya Vario 150 dan motor-motor yang lain yang nggak ada starter engkol atau engkol kaki selah engkol, itu mungkin ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan kita menghormati karakter setiap motor tanpa adanya engkol kaki. Jadi seperti ini. Banyak teman-teman semua juga yang kita ajak analisa, jikalau seandainya ini terjadi di jalan, ini terjadi misalnya kita lagi muncak atau pergi jarak jauh dan itu jauh dari bengkel, alangkah beresikonya kalau seandainya ini starter nggak mau atau macet ataupun aki drop, engkol nggak bisa, nah itu resikonya. Kita juga sempat berpikir pusing, kalau seandainya ini terjadi di jalan jauh dari bengkel ataupun jauh dari pemukiman, alangkah bagaimana ya rasanya seperti ini. Nah, mau nggak mau atau katakanlah kita mau nggak mau harus menelan pil pahit kalau kondisinya seperti ini terjadi di jalan dan jauh dari bengkel. Mudah-mudahan kita sarankan untuk sesering mungkin mengontrol atau mengkondisikan, menyervis motor teman-teman semua yang sekiranya ada permasalahan, atau paling enggak sebelum bepergian jarak jauh silahkan cek bagian kelistrikan ataupun yang lain, setidaknya mengoptimalkan kondisi motor ini biar aman dipakai, nggak terjadi seperti ini. Oke? Silakan untuk teman-teman semua yang mungkin masih tetap belum paham tentang sedikit penjelasan kita, silakan isi kolom komentar, nanti akan kita bantu jawab. Oke? Vario 150 starter tidak mau, engkol nggak ada, engkol kaki nggak ada, disinilah penyakitnya. Kita bersihkan dulu soket ecu. Kalau mungkin teman-teman semua ada yang disarankan untuk mengganti, ya mungkin kalau seandainya budgetnya banyak sih nggak masalah ya. Tapi kalau kita sarankan untuk kita menyervis atau mengakali, dan tujuannya adalah menghemat budget. Nah, sekali lagi seperti ini, kita bersihkan soket. Dan soket ecunya kita bersihkan, kerak-keraknya bekas kebakar kita amplasi, kita cungkili seperti ini. Habis itu nanti soket kembali seleb, dan kita ada ini soket yang sempat mungkin retak atau pecah, kita nanti menggunakan lem bakar atau lem tembak. Tujuannya untuk agar debu-debu enggak bermasuk, ataupun misalnya ini kena getar di jalan jelek, soketnya ini enggak goyang, dalam arti nanti akan mematikan kondisi semua jalur starter. Oke, kali lagi ini soket ini ecu Vario 150 atau jantungnya motor 150. Otaknya di sini. Nah, seperti ini ya. Kita tes dulu. Kalau ini berhasil, dan kita tinggal menyoketkan atau menggunakan lem tembak agar tidak goyang saat jalan. Oke, kita tes dan berhasil. Mudah-mudahan nggak ada penyakit yang lain. Nah, kita pastikan, habis itu kita nanti soketkan. Oke, kesimpulannya soketnya ini harus kita benahi sampai nggak ada goyang. Terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir, mudah-mudahan sedikit berbagi pengalaman ada manfaatnya. Terima kasih, matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.